Papua, Papua Merdeka. Kami dari TPNPB Kodam 13 Kedepan Polda Paniai. Saya sebagai pimpinan Matus Gobay bersama 02 yang terjadi di Komopa dan di itu memang kami yang perintah. Memang kami yang perintah. Setelah kondisi dunia internasional memanas dengan konflik Israel dan Iran yang menambah panjang kisruh dunia, sekarang di dalam negeri kondisi juga memanas. Hal ini disebabkan kejadian mencengangkan beberapa waktu lalu, di mana Dan Ramil Aradide Paniai Papua Tengah, yaitu Letda Octavianus Sogalre, tewas ditembak kelompok bersenjata di Papua. Dari video amatir yang beredar, Letda Octavianus meninggal di sebuah jalan sepi saat pulang kantor di wilayah Pasir Putih dengan mengendarai sepeda motor. Dari keterangan lebih lanjut oleh Letkol Chandra Kurniawan selaku Kapendam 17 Cendrawasih, jenazah Letda Octavianus berhasil ditemukan setelah pencarian selama 1 hari dan langsung dievakuasi ke Nabire. Setelah kasus penembakan Letda Octavianus, Jenderal Agus Subianto selaku Panglima TNI sudah mengubah sebutan KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang biasanya disematkan kepada para pemberontak menjadi OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Nama ini diambil oleh TNI karena klaim pemberontak yang menamakan diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Pengubahan nama ini bukan cuma sekadar merubah sebutan, tapi juga menunjukkan ketegasan bahwa KKB yang menyerang Letda Octavianus, yaitu TPNPB OPM, adalah organisasi teroris seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengubahan nama ini juga didukung sebagai elemen seperti Hipakat atau Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat, seperti yang disampaikan oleh Hariyara Tambunan selaku Ketua Hipakat. Penembakan yang menewaskan Letda Octavianus tadi juga membuka tabir baru dalam kegiatan OPM di Papua, di mana nama yang santer dibicarakan sekarang adalah Brigjen Matius Gobay. Brigjen Matius Gobay merupakan sosok pimpinan Kodal 13 Paniai TPNPB OPM yang sudah secara resmi mengakui kalau penembakan Letda Octavianus yang terjadi atas perintahnya. Hal ini jelas membawa kita ke pertanyaan baru. Apa motif penembakan tersebut? Apa tujuan Brigjen Matius Gobay? Siapa dia sebenarnya dan bagaimana sepak terjangnya di TPNPB OPM? Sejak diangkat sebagai pimpinan Komando Daerah Pertahanan 13 Paniai Papua Tengah, Matius Gobay adalah orang yang sosoknya sulit ditemukan. Dirinya cuma muncul di dalam foto pemberian SK TPNPB OPM yang juga mukanya tidak jelas terlihat. Dalam foto lain yang diunggah oleh media suara utama, wajah dari Matius Gobay juga tidak kunjung terlihat jelas. Hal yang diketahui tentang Matius Gobay sangatlah minim. Latar belakang keluarganya juga tidak diketahui. Latar pendidikannya pun tidak diketahui. Dan bagaimana karirnya sebelum menjadi salah satu pimpinan OPM juga menjadi misteri. Satu-satunya hal yang jelas adalah dia bagian dari OPM dan sekarang beroperasi di Paniai, Papua Tengah. Operasi OPM bukan hal baru di wilayah ini karena sudah ada sejak lama. Selama beroperasi sebagai pimpinan Kodam 13 Paniai TPNPB OPM, sudah banyak aksi Matius Gobay dan kelompoknya lakukan. Aksinya pun selalu membuat bulu kuduk bergidik, mulai dari aksi pembakaran rumah guru hingga puskesmas, lalu kasus penyerangan yang menyebabkan 1 anggota TNI dan 2 anggota BIN tertembak saat menyamar sebagai karyawan perusahaan. Kemudian, ada juga aksi penembakan yang menewaskan 2 anggota pos polisi di wilayah Deo tadi. Dengan semua kasus ini, Paniai memang menjadi wilayah yang sering mengalami situasi panas. Makanya tidak jarang jam malam diberlakukan di wilayah Paniai. Jika kembali ke kasus teranyar, yaitu penembakan Letda Octavianus, kasus ini menjadi menarik karena Matius Gobay muncul ke publik dalam sebuah video klarifikasi tentang penembakan tersebut. Setelah sekian lama tidak tampak di publik, akhirnya Matius Gobay muncul dan sedikit menyingkap rasa penasaran orang-orang. Dalam video klarifikasi ini, Matius Gobay membicarakan alasan penembakan yang terjadi. Setidaknya ada beberapa alasan yang diungkapkan. Mulai dari Letda Octavianus dianggap menyamar sebagai warga lokal. Kemudian dalam penyamarannya, dia mengajak warga lokal untuk ikut masuk dalam NKRI dan parahnya lagi, Letda Octavianus juga dituduh menjadi pedagang makanan yang telah dicampurkan racun. Alasan-alasan inilah yang kemudian membuat Matius Gobay memberikan perintah untuk menjegal Letda Octavianus.
Papua, apa merdeka? Kami dari TPNPB dalam 13 depan. Saya coba bersama 02 yang terjadi di Komopa dan itu memang kami yang perintah karena bukan dia. Video klarifikasi ini tentu saja tidak bisa ditelan mentah-mentah. Sebab dari pihak TNI, klarifikasi dari kasus ini jauh berbeda. Lewat pernyataan yang disampaikan oleh Brigjen Christo Mei Sianturi selaku Kadispen TNI Angkatan Darat, penembakan yang terjadi ini disebabkan kedekatan Letda Octavianus dengan warga lokal yang menimbulkan kebencian dari pihak OPM. Apalagi sejak keterlibatan TNI di wilayah Paniai, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan juga pasokan listrik ke pelosok-pelosok yang diusahakan oleh pemerintah Indonesia juga diklaim membuat warga lokal bisa bersimpati pada TNI dan juga makin mencintai NKRI. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan juga memberi pandangan lebih lanjut bahwa gugurnya Letda Octavianus adalah sebuah bukti bahwa pelanggaran HAM yang sering disebut-sebut oleh OPM nyatanya dilakukan sendiri oleh OPM pada TNI. Nah, di sini sudah jelas perbedaan sikap keduanya. Matius Gobay dan kelompoknya menganggap Letda Octavianus mata-mata, bahkan berusaha meracuni warga lokal. Kemudian di mata TNI, kehadirannya Letda Octavianus adalah kebahagiaan warga lokal yang kemudian mendapat sentimen buruk dari OPM hingga akhirnya ditembak. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian membawa konflik ini menjadi lebih jauh. Matius Gobay yang memimpin Kodap 13 Paniai TPNPB OPM telah mendeklarasikan bahwa wilayah Paniai sebagai zona perang. Deklarasi ini setelah OPM melakukan tudingan bahwa aparat melakukan operasi militer besar-besaran di Papua. Merespon deklarasi perang dari Matius Gobay, Kapendam Cendrawasih membantah tudingan soal zona perang tersebut. Dalam pernyataannya, dia juga membantah pengerahan pasukan gabungan TNI Polri serta kasus penembakan yang terjadi. Dengan adanya deklarasi soal zona perang dari TPNPB OPM, TNI jelas harus gerak cepat untuk menjaga keamanan warga lokal. Jangan sampai pengakuan aman dari warga membuat orang-orang terbuai karena seringkali ada tenang sebelum badai datang. Pengamanan di daerah konflik ini memang sangat dibutuhkan, sebab jika perang terjadi, warga sipil lah yang paling dirugikan. Apalagi di Papua, warga sipil di sana mengaku terjepit di tengah konflik OPM dan TNI. Dekat dengan OPM, diburu TNI. Sebaliknya juga, dekat dengan TNI, diburu OPM. Makanya kondisi warga sipil di sanalah yang paling dirugikan. Untuk kasus penembakan Letda Octavianus, semoga saja keadilan segera datang bagi para pelaku. Kemudian isu di Papua juga bisa mereda secepatnya, utamanya isu pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Apalagi isu pelanggaran HAM di Papua memanglah sebuah hal yang begitu kompleks. Tudingan pelanggaran bukan cuma dilakukan oleh OPM, tapi juga datang dari tubuh aparat penegak hukum. Untuk isu yang mengkhusus di distrik Paniai, Kontras bahkan melaporkan kalau ada teror dan intimidasi jelang sidang pelanggaran HAM. Melansir detik.com, Priti Stefani, selaku Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, menuturkan kalau ada pihak aparat yang meneror dan mengintimidasi mahasiswa asal Papua, khususnya asal Paniai. Ya, kalau dugaan Kontras ini benar, maka memang sulit menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Kalau mau fair, aparat tidak boleh melakukan intimidasi. Maka jelas simpati rakyat Papua pada aparat akan makin baik.